Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai faktor penyebab kesalahan berbahasa. Adapun anggota kelompok dari kelompok 8 yaitu ada saya sendiri, Kak Devi Rahimahani dengan NIM 221 201 1031 dan rekan saya Kak Dekni Budiani dengan NIM 221 201 1043. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada faktor penutur, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor bahasa, dan yang keempat ada faktor psikologi. Untuk yang pertama, materinya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu faktor penutur. Ada beberapa penyebab kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu tentunya faktor penutur. Yang pertama, kurang adanya kesadaran pihak pemakai bahasa. Nah, masalah bahasa Indonesia bukanlah hanya masalah para pakar bahasa atau guru-guru saja, melainkan masalah seluruh warga Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia ini dituntut untuk bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, sikap positif tersebut yakni yaitu merasa bangga terhadap bahasa Indonesia, mempunyai rasa setia terhadap bahasa, dan merasa bertanggung jawab atas perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Kesalahan atau penyimpangan yang dibuat oleh seseorang disebabkan oleh faktor tidak atau kurang adanya sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedua ada kurangnya pemahaman terhadap aturan bahasa Indonesia. Nah, pengetahuan tentang aturan bahasa yang benar atau penting artinya bagi pemakai bahasa dalam berbahasa secara taat asas atau ajakan pemerintah Indonesia untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar akan tidak pernah menjadi kenyataan. Bahasa Indonesia tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, di samping itu juga, kesalahan bisa juga muncul karena pemakai bahasa ini tidak mengetahui benar situasi kebahasaan yang ada. Lalu yang ketiga yaitu ketidaksengajaan pemakaian bahasa. Nah, pada umumnya kesalahan yang tidak disengaja ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembicaraan yang terlalu cepat sehingga tidak sempat mengontrol pemakaian bahasa yang digunakan. Lalu pembicara belum berpengalaman atau belum biasa berbicara di depan orang banyak dan dalam situasi resmi sehingga ia mengalami gugup. Lalu yang keempat ada izin gagah. Nah, kesalahan ini juga bisa terjadi karena pemakai bahasa ingin gagah, ingin hebat dalam tercapainya keinginan tersebut. Pemakai bahasa akan merasa puas dan bangga seperti enggak benar, pintar, hadir, dan batin boleh jadi disebabkan oleh rasa ingin gagah atau rasa ingin hebat dalam diri pemakai bahasa. Yang kelima, yaitu ada tingkatan sosial masyarakat. Nah, adanya hubungan antara bentuk bahasa-bahasa tertentu yang disebut dengan variasi, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk berbagai macam fungsi tertentu. Nah, mengapa tingkatan sosial ini dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam berbahasa? Nah, dikarenakan tingkatan sosial seseorang mengakibatkan adanya perbedaan gaya bahasanya. Bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu menggunakan ragam buku, ragam baku untuk kegiatan sehari-hari seperti di lingkungan rumah, atau menggunakan ragam tak baku untuk kegiatan berbisnis. Lalu ada yang selanjutnya itu ada kategori strategi performasi. Nah, dalam kategori strategi performasi ini, bentuk kesalahan dalam berbahasa dapat dibedakan menjadi 4 kesalahan, yaitu yang pertama,
Penanggalan. Nah, penutur bahasa ini menanggalkan satu atau lebih unsur-unsur bahasa yang diperlukan dalam suatu fase atau kalimat. Yang kedua ada penambahan. Nah, penutur bahasa menambahkan satu atau lebih unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan dalam suatu frase atau kalimat. Lalu yang ketiga ada kesalahan bentuk. Penutur membentuk suatu frase atau kalimat yang tidak sesuai kaidah bahasa yang ada. Lalu yang keempat ada kesalahan urutan. Nah, penutur itu menyusun atau menggunakan unsur-unsur bahasa dalam suatu konstruksi frase atau kalimat di luar kaidah bahasa yang ada. Lalu yang terakhir yaitu ada kategori efek komunikasi. Nah, berdasarkan kategori efek komunikasi ini, kesalahan bahasa dapat dibedakan menjadi kesalahan lokal dan kesalahan global. Nah, yang pertama yaitu kesalahan lokal. Nah, kesalahan lokal adalah kesalahan konstruksi kalimat yang ditinggalkan atau dihilangkan salah satu unsurnya. Nah, akibatnya proses komunikasi menjadi terganggu. Misalnya, penutur menggunakan kalimat atau tuturan yang janggal atau misalnya kata nyeleneh saat berkomunikasi. Lalu yang kedua yaitu kesalahan global. Nah, adapun kesalahan global adalah tataran kesalahan bahasa yang menyebabkan seluruh tuturan atau isi yang dipesankan dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulis, menjadi tidak dapat dipahami oleh penutur atau lawan bicara. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan itu sendiri, faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap bahasa. Kesalahan penggunaan bahasa. Nah, namun lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang turut mempengaruhi penguasaan bahasa si terdidik atau si pengguna. Nah, lingkungan ini meliputi lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan di masyarakat. Nah, kita mengetahui bahwa pengguna tidak hidup sendirian. Nah, setiap hari ia bergaul dengan sesama. Ia berbicara, tapi kadang-kadang mendengarkan apa yang dikatakan oleh temannya. Nah, ketika ia berbicara atau mendengarkan orang lain berbicara, ia diperhadapkan dengan bahasa tertentu. Nah, si terdidik atau si pengguna bahasa ini yang berbicara, ia tidak memperhatikan apakah bunyi yang dihasilkan atau kata yang diucapkan itu memenuhi kaidah kebahasaan atau tidak. Nah, oleh sebab itu, pengaruhnya terhadap kesalahan penggunaan bahasa. Gitu. Yaitu ada faktor bahasa. Untuk faktor bahasa akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor bahasa. Nah, dari kelompok kami mendapatkan 11 faktor bahasa yang mempengaruhi kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, ada pengaruh bahasa ibu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama yang dikuasai oleh manusia melalui interaksi dengan sesama anggota keluarga maupun masyarakat. Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa daerah atau B1. Lebih dari setengah penduduk dunia adalah dwibahasawan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar manusia di bumi ini menggunakan dua bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut Tarigan pada tahun 2011 halaman 2. Contohnya adalah ketika orang Bali yang berbahasa Indonesia sering mengucapkan fonem F dan V menjadi P. Contohnya pada kata pasif, aktif, kreatif, fakultas, November, variasi, dan variabel diucapkan menjadi aktif, prinsip, kreatif, fakultas, November, variasi, dan variabel. Yang kedua ada mistik atau kesalahan. Mistik merupakan penyimpangan struktur lahir yang terjadi karena penutur tidak mampu menentukan pilihan penggunaan ungkapan yang terjadi saat situasi dengan situasi yang ada. Lalu yang ketiga ada selip.
Selip merupakan penyimpangan bentuk lahir karena beralihnya pusat perhatian topik pembicaraan secara sesaat. Kelelahan juga bisa menimbulkan selip bahasa. Dengan demikian, selip bahasa terjadi secara tidak disengaja. Yang keempat, ada silap. Silap merupakan penyimpangan bentuk lahir dari struktur baku yang terjadi karena pemakai belum menguasai sepenuhnya kaidah bahasa. Faktor yang mendorong timbulnya faktor yang mendorong timbulnya kesilapan adalah faktor kebahasaan yang mengikuti pola-pola tertentu. Yang kelima ada kalimat rancu. Kalimat rancu merupakan kalimat yang struktur atau bagiannya ada yang rancu atau tidak sesuai penempatannya, sehingga penutur menjadi kebingungan dan sulit untuk berbahasa yang benar. Yang keenam ada kalimat ambigu. Kalimat ambigu merupakan kalimat yang memiliki makna lebih dari satu atau membingungkan atau ambigu. Kalimat ini banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga penutur memerlukan pengetahuan yang lebih agar tidak salah dalam mengartikan kalimat-kalimat yang memiliki makna tertentu. Yang ketujuh ada adopsi. Adopsi ini berarti mengambil semua kata dengan tidak mengurangi dan tidak menambahi kata tersebut, sehingga hal ini bisa menyebabkan penutur kewalahan dan juga kebingungan dan mengakibatkan penutur berbicara yang tidak jelas, pelafalannya atau biasa kita sebut belibet. Yang kedelapan, terjemahan. Terjemahan merupakan interpretasi makna suatu teks dalam suatu bahasa atau teks sumber dan penghasilan teks yang merupakan padanan dalam bahasa lain atau teks sasaran atau terjemahan yang mengomunikasikan pesan serupa. Terjemahan harus mempertimbangkan beberapa batasan termasuk konteks, aturan tata bahasa, konvensi penulisan, idiom, serta hal lain antar kedua bahasa. Yang kesembilan ada adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian bentuk maupun lafalnya. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang penutur keliru dalam berbahasa. Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Karena hal itu, kita memiliki bahasa yang sangat beragam, sehingga penutur diharuskan untuk mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan bahasa yang umum digunakan di sekitar mereka. Yang ke-10 ada lapses. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan secara keseluruhan. Untuk berbahasa lisan, jenis kesalahan ini diistilahkan dengan slip of the pen. Penyimpangan ini terjadi akibat ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya. Yang terakhir ada error. Error adalah penyimpangan bahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa atau breaches of code. Penyimpangan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan atau kaidah tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lain, sehingga hal tersebut berdampak pada kekurangsempurnaan atau ketidakmampuan penutur dalam memahami maksud lawan bicaranya. Next. Yang keempat ada faktor psikologi. Faktor psikologi ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada kecemasan dalam pembelajaran. Bahasa digambarkan sebagai sifat kepribadian dalam situasi spesifik yang memiliki dua komponen psikologis, yaitu gairah emosional dan kognisi yang berhubungan dengan diri sendiri yang negatif. Menurut Machintre dalam David, tahun 2017 halaman 148. Seseorang lebih lanjut menyatakan bahwa komponen-komponen di atas seakan-akan mengganggu perilaku yang berperan dalam pembelajaran bahasa dan lebih kuat pada orang-orang yang cenderung memiliki kecemasan berbahasa. Sejalan dengan pendapatan David dan Brown pada tahun 1994 menyatakan bahwa pembelajaran bahasa kedua atau asing adalah tugas yang kompleks yang rentan terhadap kecemasan manusia sehingga menimbulkan perasaan gelisah, frustasi, keraguan diri, dan ketakutan. Yang kedua ada bakat. Bakat didefinisikan sebagai kapasitas untuk belajar yang dimiliki oleh seseorang menurut Higard dalam Slameto pada tahun 2015.
Karya Carroll dan Pimsleur pada mengembangkan tes kemampuan bahasa asing dalam Smith tahun 2015 telah memberikan bukti luas bahwa ada faktor khusus atau kecakapan untuk mempelajari bahasa asing. Karya Carroll dan Pimsleur dalam mengembangkan tes kemampuan bahasa asing dalam Smith tahun 2015 pada tahun 2015 telah memberikan bukti luas bahwa ada beberapa faktor atau kecakapan untuk mempelajari bahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penguraian fonetik. Penguraian fonetik adalah kemampuan untuk membedakan antara suara asing dan mengkodekannya sedemikian rupa sehingga mereka dapat dipanggil kembali nanti. Ini tentunya akan menjadi keterampilan yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kedua yang sukses. Yang kedua ada sensitivitas tata bahasa. Sensitivitas tata bahasa adalah kemampuan untuk mengenali fungsi yang dipenuhi kata-kata dalam kalimat. Itu tidak mengukur kemampuan untuk menyebutkan atau menggambarkan fungsi, tetapi lebih pada kemampuan untuk membedakan apakah kata-kata dalam kalimat yang berbeda menjalankan fungsi yang sama. Yang ketiga ada kemampuan belajar bahasa induktif. Kemampuan belajar bahasa induktif adalah kemampuan untuk menyimpulkan, menginduksi atau menculik aturan atau generalisasi tentang bahasa dari sampel bahasa. Seorang siswa yang mahir dalam kemampuan ini kurang bergantung pada aturan yang disajikan dengan baik atau generalisasi dari seseorang guru atau materi. Yang terakhir ada memori dan pembelajaran. Awalnya ini diutarakan dalam istilah asosiasi atau kemampuan untuk membuat dan mengingat asosiasi antara kata dan frasa dalam bahasa Bali dan bahasa kedua. Tidak begitu jelas apakah jenis asosiasi ini memainkan peran utama dalam pembelajaran bahasa, akan tetapi memori untuk materi bahasa sudah jelas sangat penting. Yang ketiga ada sikap pesimis. Pada sikap ini, seseorang cenderung bertemu dengan kegagalan. Seseorang melihat dirinya sebagai halter yang mungkin merupakan sesuatu yang sama sekali baru baginya dan tentu saja sangat tidak menyenangkan. Ego siapapun dapat mengalami kegagalan yang konsisten. Seseorang secara alami akan bereaksi negatif terhadap penyebab kebodohan dan ketidakmampuannya. Seseorang tidak akan menyukai bahasa yang sulit diterima oleh kemampuannya sendiri. Yang keempat, ada sikap tidak relevan. Jenis sikap lain adalah apa yang disebut Smith, yaitu sikap tidak teratur. Seseorang memiliki sedikit atau tidak sama sekali minat dalam belajar bahasa. Mereka mungkin menjadi tidak sabar dengan proses pemerolehan bahasa yang lambat dan merasa bahwa sedikit umpan balik yang seseorang dapatkan untuk semua upaya yang dikeluarkan tidak memenuhi harapannya. Yang kelima ada sikap bosan. Adanya sikap bosan dan tidak tertarik yang membuat seseorang dengan sikap ini merasa sulit untuk menoleransi rutinitas yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap bosan menjadi salah satu faktor yang paling sering kita temukan. Seseorang yang memiliki sikap ini biasanya tidak fokus untuk mempelajari satu bahasa karena tidak memiliki keseriusan dan ketertarikan. Yang keenam atau yang terakhir adalah motivasi. Secara keseluruhan, motivasi dalam penguasaan bahasa kedua dapat dianggap sebagai insentif, kebutuhan, atau keinginan yang dirasakan pelajar untuk mempelajari bahasa kedua. Berkenaan dengan motivasi, seperti semua jenis pembelajaran, motivasi untuk belajar bahasa tidak diragukan lagi penting dalam keberhasilan atau kurangnya keberhasilan dalam belajar. Menurut Duley pada tahun 2012, ada 3 jenis motivasi yang mempengaruhi penguasa bahasa, yaitu motivasi integratif, motivasi instrumental, dan identifikasi kelompok sosial. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang dipaparkan oleh rekan saya ini tadi merupakan materi terakhir yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Kami akhiri presentasi dari kelompok 8 dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.